Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos. Ini masih berlanjut kayaknya curahan hati Pak Mahfud ke forum yang berbeda ya. Tapi poinnya tetap sama, gagal di DPR, gagal parpolnya nolak karena bos begitu katanya. Nah ini terkait tema kita malam hari ini kan soal RUU perampasan aset Mas Johan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Uceng, PDIP sendiri seperti apa arahnya untuk RUU perampasan aset ini? Mic-nya boleh digunakan Mas? Sorry, jadi gini, Undang-Undang perampasan aset sudah masuk di prolegnas DPR ya. 2023. Yang kedua, kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya dengan lantang juga mendukung tidak hanya 100%, tapi 1000% saya mendukung itu. Saya berkeyakinan bahwa undang-undang itu akan semakin melengkapi kerja-kerja pemberantasan korupsi, apakah itu undang-undang tindak pidana korupsi ataupun TPPU ya, semakin memudahkan lah apa yang disebut dengan asset recovery itu. Tapi saya ingin cerita sejatinya seperti apa gitu ya. Sampai kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum ada satupun naskah akademik, belum ada satupun draft, bahkan pembicaraan secara serius antara pemerintah dengan DPR itu belum ada gitu. Sehingga saya juga bertanya-tanya bagaimana DPR kemudian mengesahkan yang kemudian juga dibilang menolak, itu kalau bagaimana? Kalau yang dibahas nggak ada gitu ya? Saya mungkin kalau salah diluruskan Pak Margarito. Proses membuat undang-undang itu kan antara DPR dan Presiden. Bahkan kekuasaan quote-unquote Presiden itu sedikit lebih tinggi dengan bisa mengeluarkan perpu. Kalau itu dianggap mendesak, kalau itu memang benar-benar darurat, sebenarnya Presiden juga punya tangan ya, punya tangan yang bisa menggunakan inti poinnya kan isi undang-undang perampasan aset itu bisa masuk di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kira-kira begitulah. Apakah DPR menahan? Saya ambil contoh, Pak Presiden Jokowi ini didukung oleh koalisi yang gemuk, 7 fraksi. Anda ingat undang-undang Cipta Kerja? Cepat sekali langsung inisiatif Presiden, pemerintah. Di tengah-tengah kemudian muncul perpu. Di tengah-tengah demonstrasi yang luar biasa, mahasiswa dan buruh penolakan ya. Yang rakyat itu kan, DPR dengan tenang kok mengesahkan gitu loh. Poinnya sekarang apa? Naskahnya tidak sampai di DPR sekarang, belum ada sampai ke DPR poinnya, atau apa? Saya mau cerita bahwa ya DPR nggak bisa mengesahkan undang-undang yang diminta kalau tidak ada pembicaraan secara serius, naskah akademik, draft dan lain sebagainya. Artinya ini saya menangkap, saya tidak tahu ya. Pemerintah nggak serius nih, Mas. Bukan, makanya ini yang saya mau katakan. Kalau kita baca di dalam salah satu laporan media online, hasil investigasi yang dilakukan oleh mereka, sebetulnya draft itu sudah masuk. Tetapi tiba-tiba ada semacam pertemuan antar ketua umum partai politik yang menginginkan supaya draft itu jangan dibahas dulu, khususnya di Balik, sehingga tidak masuk ke prolegnas. Jadi oleh karena itu boleh jadi Pak Budi tidak tahu karena memang belum masuk ke Balik, apalagi disebarkan kepada anggota-anggota, khususnya Komisi 3 gitu. Karena apa? Karena begitu masuk draft ini, ketua umum sudah konsolidasi terlebih dahulu untuk menyatakan stop dulu nih.
Itu menurut investigasi itu. Tapi faktanya ini masuk prolegnas artinya akan dibahas. Artinya kan sudah ada persetujuan ini akan masuk prolegnas kan. Tapi kan kalau memang nggak ada draftnya, nggak ada sesuatu yang mau dibahas, ya artinya nanti ini dilewatkan lagi, mau nggak ada materinya, gitu. Nah oleh karena itu perlu mungkin dilacak dengan sesungguhnya apa benar berdasarkan pertemuan ketua-ketua umum partai politik itu, draft yang sudah diserahkan oleh pemerintah itu akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah karena itu tadi. Maka dalam konteks itulah Pak Bambang mengatakan tanya ketua umum deh. Oke, kalau konteks Gitu ini Anda tahu nggak, Mas Jadi Johan? mentoknya bukan di Ketua kita umum Anda nih. atau partai Anda Mentoknya nih? di ketua umum Oke, kira-kira PDIP gitu. suaranya Saya gimana untuk masuk RUU Komisi ini? 3 itu setahun yang lalu. Isu soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh PPATK dan KPK, Bang Rangkuti, waktu RDP ya. Tapi permintaan yang sekedar permintaan bahwa PPATK perlu perampasan aset, KPK juga perlu undang-undang perampasan aset. Nah waktu itu komentar sebagian besar menurut saya itu mendukung juga gitu. Saya tidak tahu peristiwa itu ya, saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya mengatakan yang saya tahu kejadian sekarang itu seperti ini gitu, yang proporsional gitu, tidak bertahun-tahun ditahan oleh DPR. 2012 BPHN itu sudah mengeluarkan naskah akademik, Pak. Oke. Sudah ada Baik. tentang Sekarang ini undang-undang pertanyaannya perampasan begini. aset. Pertanyaannya Artinya begini kalau pemerintah begitu. yang dulu juga itu kalau mau serius kan juga bisa. Periode pertama Pak Presiden Jokowi kalau mau serius juga bisa gitu. Masalahnya belum masuk ke DPR, ibaratnya nih udah di-drop oleh ketua-ketua umum. Maka pernyataan Pak Pacul itu jadi tepat dalam kondisi itu gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak ada draft, bukan nggak ada ini, Sudah tapi ada, begitu cuman draft tertahan. itu ditahan dulu, Oke, Bung sehingga nggak Margarito. masuk ke balik. Kapan itu dijadwalkan untuk Kalau dibahas? begini nggak sehat dong sistem politik kita yang Tidak, diatur oleh ini sekelompok orang biasa saja. Hah? di mana-mana. Biasa? Biasa di mana-mana. Anda temukan di negara paling demokratis sekaliber Amerika pun begini ini kenyataan. Jadi negara kita emang Jadi- dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Biasa ini. Jadi ini soal keterampilan berpolitik. Tadi beliau sana bilang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia itu pertama kali undang-undang seperti itu. Ya, di Amerika tidak ada yang kayak begitu tuh. Beres kok undang-undang itu. Bukankah itu sebuah political game tuh? Jadi ini soal political game dari presiden. Jadi apakah presiden memiliki agenda yang fit tentang itu atau tidak? Kalau dia sebentar nih, kalau gue, aduh sebentar nih, buktinya tadi itu. Berarti yang Anda beliau bilang melihat tadi presiden nggak punya ini will sudah lah, yang ini serius untuk nyata ini? dan semua orang bisa ngecek Undang-Undang Begitu? Cipta Kerja itu. Dalam bahasa yang lain menurut saya ada problem penyebutan DPR itu yang tidak menggambarkan ketua umum. Mestinya kalau mau disebutkan oleh Pak Mahfud, Pak Mahfud bisa mengatakan ini masalahnya bukan di anggota DPR-nya, tapi di ketua-ketua umum yang tidak memberi kesempatan kepada Oke. anggota DPR Kalau untuk saya membahas ya, ini, kira-kira. Sebentar. dengan segala hormat ya, sebentar sedikit aja gitu. Mudah kok, mudah betul dalam tanda petik ini. Kalau kita pakai bahasa jalanan, tekuk ini ke apa ketua-ketua partai, mudah banget. Caranya? Kalau, tidak ada satupun ketua partai di dunia ini yang tidak merindukan courtesy call dari presiden. Oke. Apa senator hebat-hebat di Amerika Serikat itu mimpi mereka di awal Berarti di pagi hari bolanya itu di adalah presiden, yaudah presiden telepon saja langsung iya, ketua umum. jadi jangan Oke, kita saya muter-muter mau ke deh. Mas Uceng, Mas Begitu Uceng. deh, mau nggak? Mas Kalau Uceng, mau jadi kok. benar nggak Iya. seperti itu Mas Uceng artinya ya mau nggak mau ini untuk urusan pemberantasan korupsi, pengembalian aset tertahan karena memang ada kurang goodwill dari kedua belah pihak kalau saya tangkap baik itu dari pemerintah ataupun dari DPR-nya, apalagi ada campur tangan ketua umum yang harus memutuskan di sini seperti yang dikatakan oleh dua narasumber di studio. Mbak Anggi, izinkan saya cerita dua hal ya. Yang pertama saya mau bilang dulu soal undang-undang perampasan aset. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali. Saya ingat dari tahun 2009-2010 RUU dalam sejenis ya, dulu namanya aset recovery. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aset, hasil sitaan, proses koruptif maupun bagaimana menyita illicit enrichment maupun unexplained wealth gitu. Jadi kekayaan di luar yang tidak bisa dijelaskan. Itu udah lama. Bahkan versi masyarakat sipil kami buat waktu itu dengan bantuan kemitraan, kami buat versinya. Jadi sebuah kelembagaan ada di situ untuk mengurus aset,
apa yang bisa disita, lalu kemudian bagaimana prosesnya, itu diatur semua. Dan saya kira memang Mas Rerangkuti bisa jadi menjadi benar. Karena dia sudah lama, dari tahun 2009-2010 sebenarnya sudah dibicarakan, pertanyaannya kenapa sampai sekarang itu tidak terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kita mau bicara ketatanegaraan Indonesia, suka atau tidak suka, sebenarnya dalam legislasi itu presiden jauh lebih besar kekuasaannya daripada DPR. Oke. Anda bisa baca disertasinya Saldi Isra. Disertasi Saldi Isra itulah yang menjelaskan bahwa pasca amandemen sebenarnya presiden itu kewenangan legislasinya lebih besar dibanding DPR. Walaupun Undang-Undang Dasar menggeser kewenangan pembentukan undang-undang dari pemerintah ke DPR. Jadi itu rancunya. Jadi di Undang-Undang Dasar perubahan 1, 2, 3, 4. Ya, Mas Uceng, wah, ya terputus, sayang sekali terputus ya. Ini yang saya tangkap, ini presiden mempunyai kekuasaan lebih dalam legislasi pasca amandemen. Coba ya, dia ikut membahas, ya, ikut menyetujui. Tapi jangan lupa, dia punya tadi itu, punya apa, bukan veto, punya kewenangan menerbitkan perpu. Gitu loh. Oke, kita letakkan kewenangan membentuk undang-undang itu pada beliau sana gitu ya, DPR gitu ya. Tapi di undang-undang dasar tanpa presiden tidak bisa dibahas. Oke. Harus dibahas bersama, sudah dibahas bersama, presiden mundur dalam pembahasan tidak bisa dibahas juga. Jadi ini agak-agak, Begitu jadi apa gitu? kalau saya bilang agak ironis ya ketika pejabat negara bilang korupsi harus segera diberantas, tapi instrumen hukumnya pun agak setengah-setengah hati dalam membangunnya. Enggak, ini ada soal lain gitu ya. Kalau saya gitu, kalau kita mau real gitu, ini soal apa, keterampilan bermain politik. Keterampilan bermain politik. Usai jeda kita akan lanjutkan soal ini. Akankah mungkin kemudian direalisasikan untuk RUU perampasan aset? Usai jeda kita lanjutkan di Dua Sisi.